kita berbuat salah, kita nyakitin orang lain, kemudian orang itu sakit hati. Sakit hati kitanya nggak minta maaf, orang tersebut dendam, kemudian bersumpah serapah, orang tersebut mengutuk. Kira-kira aura kita bisa ketutup nggak jika perbuatannya seperti itu? Bisa ketutup nggak kira-kira? Nah ini ya, jadi harus dipahami dulu. Memang kita itu auranya bisa ketutup oleh orang lain, betul. Namun apa penyebabnya? Tentu gara-gara kesalahan kita sendiri. Kalau kita melakukan kesalahan, orangnya sakit hati, kita nyakitin orang, orangnya dendam, kemudian kitanya nggak minta maaf, itu akan otomatis aura kita akan jadi gelap. Namun kalau kita minta maaf, terkait orang tersebut memaafkan atau tidak, nah inilah kita terbebas dari aura gelap. Satu. Kedua, ketika aura kita, sifat, perilaku, perbuatan kita banyak dosa sehingga menjadikan aura kita negatif. Aura kita tertutup. Kemudian kita datang ke taklim, kita ketemu seorang ulama, dari nasihatnya menjadikan tergugah hatinya untuk bertobat, dari nasihatnya menjadikan diri kita berubah, ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, lewat nasihat ulama tersebut, lewat nasihat orang tersebut, akhirnya kita belajar dari keburukan menjadi kebaikan. Kita hijrahkan sifat, perilaku, perbuatan yang tidak baik menjadi yang baik. Secara otomatis auranya jadi positif. Berarti seperti itu bisa membuka aura. Ya, paham nggak di sini? Memang betul, aura itu bisa ditutup oleh orang lain, aura bisa dibuka oleh orang lain. Itu hanya perantara, hanya wasilah. Nah, yang membuka aura itu seperti apa? Ketika contoh, misal kita setiap pagi ngobrol seperti ini. Dari obrolan ini membuat hati kita tergugah, membuat hati kita sadar akan dosa. Sadarnya akan dosa menjadikan diri kita taubat, meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Ketika menuju kepada kebaikan, otomatis auranya akan positif. Nah, berarti ada nggak orang yang bisa membuka aura? Ada. Namun kalau ada orang yang menawarkan diri, sini datang ke saya buka aura kamu. Hoak. Jangan diikuti. Hoak. Sini, saya tutup aura kamu. Hoak. Yang gitu hoak, teman-teman. Teman-teman jangan percaya yang seperti itu. Karena apa? Karena sesuatu yang ada di dalam teko, jika keluarnya kopi, karena dalamnya kopi. Jika isinya susu, keluarnya akan susu. Jika isinya air putih, keluarnya akan air putih. Gak mungkin tanpa dilakukan dengan taubat, aura kita bisa positif. Gak mungkin. Gak mungkin orang yang tidak ada kebaikan dalam hatinya, auranya akan positif. Gak mungkin. Meskipun maaf, meskipun warna kulitnya mungkin gelap, sangat gelap sekali. Kelihatan putih hanya telapak tangan dan giginya saja. Mungkin secara kulit mungkin gelap banget. Namun auranya bisa positif ketika di dalam hatinya baik semuanya. Sifatnya, perilaku, perbuatannya baik. Dia meninggalkan keburukan, dia melakukan kebaikan. Kolbunya selalu diisi dengan zikrullah, diisi dengan sholawat. Pasti baik. Contoh, salah satu sahabat Rasulullah. Kulitnya hitam pekat. Yang muncul putih hanya giginya, telapak tangannya, dan putih-putih pada matanya. Siapa beliau? Bilal bin Rabah. Beliau gelap. Warna kulitnya disebut gelap. Sangat gelap. Namun auranya sangat terpancar positif. Gara-garanya apa? Karena hatinya baik. Karena hatinya baik. Jadi aura positif itu bukan gara-gara skin care. Bukan gara-gara make up. Bukan gara-gara perawatan. Bukan. Bukan. Aura itu terpancar dari dalam kolbu kita. Aura itu terpancar dari dalam hati kita. Aura itu terpancar dari diri kita. Bukan dari kulit. Bukan. Bukan dari kulit. Bukan. Kecuali orang tersebut melakukan kemusyrikan. Menghalalkan segala cara. Dengan segala kemusyrikan. Dipasanglah susuk dan lain sebagainya. Membuat rasa percaya dirinya kuat. Sehingga seakan-akan merasa dirinya auranya positif. Nah, orang kalau percaya dirinya kuat. Memunculkan percaya diri yang kuat, otomatis auranya pun akan terbuka. Padahal tanpa pakai susuk juga bisa. Tuh. Jadi banyak orang yang salah kaprah, teman-teman. Ada orang warungnya lagi sepi. Ada orang bilang, nih aura warung kamu gelap amat sih gitu. Prasangkanya langsung buruk. Dianggap auranya gelap itu gara-gara ditutup oleh orang lain. Salah, teman-teman. Manusia tidak akan bisa menutup aura. Manusia tidak akan bisa membuka aura. Nah, karena aura dan menutup dan membuka itu tergantung dari diri kita.
Ingat ya, memang ini agak-agak sedikit berjelimet ya. Namun kalau teman-teman memahaminya itu sebenarnya enak. Sebetulnya enak. Kalau kita nyakitin orang lain, kalau sifat kita buruk, perilaku kita buruk, ya otomatis auranya akan negatif. Sifat kita baik, perilaku kita baik, otomatis auranya akan positif. Contoh, kita nyakitin orang lain, orang tersebut dendam. Nah, itu bisa jadi aura negatif buat kita. Namun kalau kita minta maaf, kelar urusannya. Ya, warung auranya gelap, gara-garanya apa? Jangan menyalahkan gara-gara dipagerin orang lain dan lain sebagainya. Kitanya sendiri gimana hubungannya dengan Allah? Kitanya sendiri gimana hubungannya dengan pasangan? Kalau rumah tangganya berantakan, usaha apapun pasti auranya gelap. Hubungannya dengan Allah, awur-awuran, mau usaha apapun pasti auranya gelap. Pasti. Ya. Jadi di sini teman-teman paham nggak teman-teman? Jadi banyak yang salah kaprah, Salah kaprahnya itu yaitu katanya saya belum dapat jodoh gara-gara ketutup auranya. Salah. Yang menutup aura ya diri kita sendiri. Yang membuka aura ya diri kita sendiri. Namun ada perantara. Contoh, ketika ada orang auranya gelap, datang ke taklim, datang ke pengajian, ikut ngaji, ikut belajar. Nah, itu bisa nanti pelan-pelan dapat nasihat, tergugah hatinya, jadi tobat, keburukannya dirubah jadi kebaikan. Nah, itu bisa. Ya. Jadi nggak usah berpikir sampai pernah ada tamu datang ke majelis. Beliau dulunya orang sukses, orang kaya dulunya. Bahkan dia istrinya pengusaha, suaminya juga memiliki jabatan tinggi di salah satu bank. Itu orang-orang sukses dulu, orang-orang sukses secara dunia. Karena materinya dulu banyak banget pengakuan beliau. Namun begitu hijrah, seakan-akan rizki itu sulit dan seret gitu. Nah, datanglah ke majelis. Ustaz, bisa nggak sih aura kami dibuka agar rezeki kami lancar kayak dulu lagi? Saya hanya ketawa. Bisa Bu, bisa. Namun saya sendiri nggak bisa. Yang bisa membuka hanya ibu sendiri, hanya bapak sendiri. Peran daripada saya hanya mengingatkan kebaikan. Saya nggak bisa dengan aji-ajian apa, simsalabim, kabra-abra, set auranya jadi positif, nggak bisa. Nggak ada satu orang pun yang bisa memiliki kemampuan seperti itu, nggak bisa. Makanya jangan mudah tertipu dengan yang gitu-gituan. Dengan datang ke orang pinter, cek kodam, buka aura, jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Nggak ada satu orang pun yang bisa membuka aura kita kecuali diri kita sendiri. Adapun orang lain yang bisa membuka aura kita, mereka hanya perantara kebaikan. Bukan orang-orang pinter atau oknum-oknum penjual agama atau dukun. Bukan mereka. Ya diri kita sendiri. Kalau ulama tersebut ngasih nasihat kebaikan, kemudian kita ikuti kebaikannya, otomatis aura kita akan positif. Otomatis. Ya, ini berarti ada orang yang bisa menjadi perantara membuka aura orang lain. Nah, aura kita bisa ketutup oleh orang lain gara-garanya Pak, kita nyakitin orang tersebut. Kalau kita nggak nyakitin orang tersebut mau berbuat buruk kayak gimana, mau menutup aura kita kayak gimana, ya aman-aman saja teman-teman. Aman-aman saja. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman ya. Jangan salah kaprah. Usaha saya sepi gara-gara ditutup sama orang lain. Jangan percaya sama begitu-begituan. Jangan percaya. Ingat, rizki tidak akan tertukar. Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kadar. Rizki tidak akan pernah tertukar. Allah memberikan rizki kepada kita sesuai dengan kadar. Udah dikasih jatahnya sekian udah dikasih. Nah, itu rizkinya. Beda dengan titipan. Nah, kemudian satu lagi teman-teman. Allah berfirman, jika Allah, bahkan sampai gini ayatnya, jika makhluk langit bumi dikumpulin jadi satu, malaikat semuanya dikumpulin jadi satu untuk menahan rahmatku kepada hambaku, maka tidak akan pernah ada yang bisa untuk menahannya. Pernah dengar? Makhluk langit bumi dikumpulin jadi satu untuk menahan rahmat Allah yang akan diberikan kepada hambanya, tidak akan mungkin bisa. Jadi misal jatah kita hari ini 10.000, Allah mau ngasih kepada kita 10.000, meskipun makhluk seluruh langit bumi dikumpulin jadi satu, menahan 10.000 ini agar tidak sampai kepada kita, nggak akan mungkin bisa. Jadi sekarang pertanyaannya, percaya nggak ada orang yang bisa magerin warung jadi sepi? Percaya nggak ada orang yang magerin dagangan jadi sepi, rizki jadi sulit? Percaya nggak? Saya tanya,
Apakah teman-teman masih percaya warungnya sepi gara-gara dipagerin? Apakah masih percaya usahanya sepi gara-gara disantet sihir guna-guna? Masih percaya kayak gitu? Lihat, Allah berfirman, jika makhluk langit bumi dikumpulin jadi satu untuk menahan rizkiku kepada hambaku, maka niscaya mereka tidak akan pernah bisa. Oke, jangan percaya. Hari ini jualan kita laku 10, syukuri, itu tugas kita. Bukan mengeluh dengan apa yang belum kita dapatkan, bukan berprasangka buruk dengan sedikit yang didapatkan. Bukan itu. Tugas kita syukuri. Banyak sedikit tugas kita mensyukuri nikmat. Bukan mengeluh, apalagi berprasangka. Bukan mengeluh, apalagi berprasangka. Ini yang harus dipahami, teman-teman. Ya, siapapun di sini pelaku usaha, yang punya bisnis dan lain sebagainya, apapun usaha Anda, jika dalam keadaan ternyata grafiknya lagi turun, penjualannya lagi turun, omsetnya lagi turun, jangan sekali-kali memiliki prasangka buruk kalau usahanya itu sedang ditutupin orang lain atau sedang disantet diguna-guna oleh orang lain. Jangan berpikir sedikit pun akan hal itu. Karena ketika berpikir sedikit aja akan hal itu, kita sudah terjebak dari prasangka buruk. Dari prasangka buruk itu nanti akan bisa jadi fitnah. Ingat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Orang ketika hatinya memiliki prasangka buruk, kemudian menuju kepada fitnah, ingat, hatinya akan tertutup, hatinya akan terhijab. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Apa kabar doa kita ketika hati kita tertutup? Apa kabar munajat kita ketika hati kita tertutup? Makanya wajar orang ketika usahanya lagi sepi, muncul prasangka buruk, mau doa kayak gimana, tumpul semua doanya. Kenapa? Hatinya tertutup oleh prasangka buruknya. Hatinya tertutup oleh prasangka buruknya. Nah, ini yang jarang dipahami oleh kebanyakan di antara kita. Kebanyakan di antara kita seperti itu. Ingat, orang ketika usahanya lagi sepi, itu jangan prasangka buruk. Ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau prasangka kita buruk, maka terlahirlah keburukan. Kalau prasangka kita baik, maka terlahirlah kebaikan. Ya. Kenapa di negara sebelah dan orang lain ketika memiliki usaha, ketika dia lagi sepi, namun prasangkanya dia tidak buruk, dia justru berpikir, dia evaluasi, ya, dia lakukan strategi bisnisnya. Apa sih yang menyebabkan usahanya sepi? Nah, dia perbaiki lagi strategi marketnya, dia olah lagi, dia berpikir lagi, sehingga apa? Usahanya maju. So, kita lihat, ingat teman-teman sejarah didirikannya penjualan air minum pertama kali oleh Aqua. Pertama kali jualan, siapa yang tidak membuli? Satu hari menurut catatan yang pernah saya baca, satu hari paling hanya kejual sekitar belasan botol saja. Perusahaan besar loh teman-teman. Apakah saat itu orang tersebut berpikir usaha saya sepi gara-gara disantet, disihir, diguna-guna? Enggak kan? Mereka nggak berpikir seperti itu. Justru mereka berpikirnya apa? Yuk evaluasi. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus ditambah lagi? Apa yang harus dikerjakan lagi? Apa yang harus ditingkatkan lagi? Sekarang terbukti. Salah satu perusahaan air minum terbesar, salah satunya itu. Lihat, orang-orang pebisnis, para pengusaha, mereka pernah gagal? Pernah. Dari kegagalan itu, menjadikan semangat untuk dia berubah, menjadikan semangat untuk dia lebih semangat lagi, akhirnya Pak, sukses. Namun kalau udah mah punya usaha, usahanya lagi sepi, munculnya prasangka buruk, udah auranya seperti maghrib, gelap, mencengkam. Bukan rizkinya tambah banyak, yang ada malah tambah sulit. Ingat, Allah berfirman, jika engkau mengeluh akan ditambah kesulitan. Itu teman-teman. Makanya ayo pola pikirnya mulai dirubah. Bagaimana mungkin SDM kita akan naik kalau sekalinya rizki lagi sulit, dagangan lagi sepi, munculnya prasangka buruk. Harusnya orang ketika bisnisnya, usahanya lagi sepi, dia harus berpikir positif. Dia punya Tuhan, dia berdiri, dia dalam suatu wadah, ya, di mana wadah itu adalah agama yang terbaik, mengajarkan segala hal. Ketika usaha lagi sepi, kembali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rasulullah mengajarkan sodakoh, ya ikuti sodakoh. Kemudian Rasulullah menyampaikan ada 2 rakaat, seakan dunia seisinya. 2 rakaat sebelum sholat subuh dikerjakan. Ada lagi 1 kalimat yang lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nah, kenapa yang seperti itu nggak diikuti?
Justru malah lebih condong ikuti apa? Datang ke orang pinter, beli rajah ini, beli kodam ini, beli jimat ini. Teman-teman. Padahal kita sudah dalam wadah yang sangat terbaik. Andaikan kita ikuti aturan main agama kita, kemudian pola pikir kita lebih maju daripada orang-orang barat, pasti kita akan jauh lebih sukses daripada mereka. Pasti, teman-teman. Ya, pasti. Jadi, syukuri apa yang ada, jangan mengeluhkan apa yang belum ada. Syukuri apa yang ada, jangan berprasangka ketika lagi nggak ada. Itu, teman-teman. Syukuri. Jadi tugas kita mensyukurinya, bukan mengeluhnya. Orang usaha lagi sulit, datang orang pinter, pasang ajimat, pasang ini itu segala macem. Gimana mau lancar rizkinya? Sekalinya dititipi rizki, dititipi 10.000, habis untuk perut sendiri. Dititipi 20.000, habis untuk perut sendiri. Dititipi 1 juta, habis untuk diri sendiri. Orang ini nggak layak dititipi banyak. Namun kalau kita dititipi rizki oleh Allah 10.000, yuk sebagian daripada 10.000 kita sedekahkan. Dititipi 20.000, sebagian daripada 20.000 tambah lagi sedekahnya. Dititipi 100.000, dititipi 1 juta, tambah lagi sedekahnya. Maka orang yang seperti ini dinyatakan layak untuk dititipi banyak. Ya, rizki sudah ada kadarnya, sudah ada takarannya. Namun titipan beda. Ya, paham nggak di sini? Rizki kita udah ditaker. Hari ini 10.000 ya udah pasti 10.000. Namun dari 10.000 rizki yang Allah berikan untuk kita, sebagiannya kita sedekahkan. Nah, dari sedekah ini nanti akan menambah titipan. Rizkinya tetap dapat. Misal hari besok jatahnya 20.000, dikasih 20.000, namun dititipi oleh Allah lebih daripada 20.000 untuk apa? Perantara kebaikan yang lain. Tuh makanya teman-teman, rizki kita udah ada takarannya. Kalau kita ingin dititipi lebih banyak, maka ayo jadikan titipan itu tebarkan benih kebaikan, bukan malah habis untuk perut sendiri. Kalau habis untuk perut sendiri, tidak layak dititipi banyak. Namun kalau habisnya dipakai untuk kebaikan-kebaikan, maka akan terus dititipi. Tuh ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin dititipi yang banyak, ayo jadikan apa yang sudah Allah titipkan menjadi perantara kebaikan. Tuh teman-teman. Nah, bukankah sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi yang lain? Ketika Allah titipi rizki 20.000, udah manfaat belum bagi orang lain? Allah titipi rizki 100.000, udah manfaat belum bagi orang lain? Ya, kalau ingin lebih, ya udah. Berapapun yang Allah titipkan, jadikan perantara kebaikan bagi yang lain. Itu kuncinya, teman-teman. Oke? Berapapun yang Allah titipkan, jadikan perantara kebaikan bagi yang lain. Nah, itu kalau pengen dititipi banyak. Ya, ini sekalinya lagi dititipi sedikit, malah ngeluh. Gimana nggak ditambah sulit kehidupannya sama Allah? Kadang, oknum-oknum penjual agama sama orang yang ngakunya pinter, justru malah bukannya mencerdaskan kehidupan bangsa, malah menjajah bangsa. Nah, ini yang harus kita rubah. Yang harus kita rubah tuh yang seperti ini, teman-teman. Ya. Yang harus kita rubah tuh yang seperti ini. Makanya hayu, teman-teman, sekarang mah kita tuh harusnya bersyukur. Kita lahir di keluarga orang tua Islam. Sehingga kita lahir udah otomatis jadi orang Islam. Jangan sampai Islam kita hanya keturunan saja, namun kehidupan kita masih jauh daripada tuntunan agama kita sendiri. Jadi Islam kita hanya kulit doang, makanya orang nggak bangga dirinya sebagai orang Islam. Karena dia nggak ikuti aturan-aturan daripada agamanya. So, pernah nggak kita merasa bangga kita hidup menjadi orang Islam? Pernah nggak ada rasa bangga hidup jadi orang Islam? Kalau sampai detik ini belum pernah ada rasa bangga hidup menjadi orang Islam, ada masalah di kehidupan kita sebelumnya. Pasti ada masalah. Karena kita kurang kenal dengan agama kita sendiri. Harusnya kita tuh bangga, bersyukur hidup dalam keadaan Islam. Itu harusnya bersyukur banget. Bersyukur banget harusnya. Namun karena kitanya sendiri jarang mengenali agama kita, jarang mempelajari agama kita, sehingga apa? Ya udah, seakan-akan agama hanya sebuah status doang. Padahal agama itu wadah untuk kita bersifat, bersikap, berperilaku. Itu wadah kita.
Bagaimana perilaku yang baik diajarkan dalam agama kita. Bagaimana sifat yang baik diajarkan oleh agama kita. Bagaimana berbuat baik diajarkan oleh agama kita. Karena kita kurang mempelajari agama kita sendiri, sehingga kita terjebak seakan-akan kita udah baik, padahal masih jauh, sangat jauh dari tuntunan agama. Padahal seakan-akan kita merasa sifat saya udah baik, hati saya udah baik, perilaku perbuatan saya udah baik, saya adalah orang baik. Padahal begitu dibuka ilmu kehidupan tentang agama, belum ada apa-apanya. Yuk, makanya sekarang kita belajar sedikit demi sedikit, lakukan kebaikan, 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 dan kebaikan. Ya, lakukan kebaikan, 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 dan kebaikan. Dan jadilah diri kita sebagai perantara kebaikan bagi yang lain. Itulah manusia yang bermanfaat. Maka sering-sering pula berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Di sisa usia hamba, berilah kesempatan untuk hamba menjadi hambamu yang baik, menjadi hambamu yang taat, menjadi hambamu yang manfaat. Jadikanlah hamba perantara kebaikan bagi seluruh hamba-hambamu, bagi seluruh alam dan seluruh makhlukmu. Nanti kemanapun kita pergi, akan senantiasa diciptakan amal-amal baik untuk kita, jadi manfaat bagi banyak orang. Ya. Jadi manfaat bagi banyak orang. Makanya hayu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita lakukan perubahan. Kita belajar sedikit demi sedikit. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Kita belajar sedikit demi sedikit, lakukan perubahan. Sedikit demi sedikit. Nggak bisa yang ujuk-ujuk jebret, nggak bisa. Ya. Jadi sekarang udah nggak usah terjebak. Orang sekarang kalau lagi sulit rezekinya, begitu muncul, buka aura, pada semangat. Padahal aura nggak akan kebuka jika diawali dari taubat. Nggak akan kebuka. Aura tidak akan kebuka jika tidak diawali dari taubat. Aura usaha, aura warung tidak akan terbuka jika tidak diawali dari taubat. Tidak akan kebuka. Tidak akan. Bagi pelaku usaha, coba deh. Jangan hanya pinter hitung-hitungan, modal sekian untuk sekian. Jangan hanya belajar itu doang. Coba deh belajar strategi market, supaya usaha kita itu layak untuk dilirik oleh orang. Strategi market kita pelajari. Supaya ketika usaha lagi sepi, bukan prasangka buruk yang dikedepankan. Namun ketika usaha lagi sepi, berpikir langkah apa yang harus dilakukan. Kan gitu harusnya. Udah mah usaha lagi sepi, prasangka buruk yang dimunculkan. Udah mah lagi rugi, bangkrut kehidupannya. Salah dibikin sendiri, bangkrut dibikin sendiri. Giliran udah bangkrut, nyalahin orang lain. Nyalahin pasangan, nyalahin anak. Belum lagi nyalahin orang lain, dianggap santet, sihir, guna-guna. Ini ada masalah kalau kayak gini. Ada masalah dalam keimanannya. Ada masalah. Yuk, makanya pelan-pelan ya. Mulai saat ini siapapun yang ada di room ini, apalagi yang udah istiqomah di room ini, ketika usahanya lagi sepi, kita harus berpikir langkah apa yang harus kita lakukan. Bukan berpikir siapa yang tega. Bukan kayak gitu. Apalagi berpikir auranya negatif gara-gara ada yang tega. Jangan kayak gitu pikirnya. Langkah apa yang harus kita lakukan agar Allah menjadikan kebaikan, keberkahan untuk usaha kita. Itu yang harus dipikirkan. Bukankah Allah Rabb yang maha segala-galanya? Yang hanya kepadanya kita semua menyembah. Yang hanya kepadanya kita semua meminta pertolongan dan perlindungan. Ialah Rabb yang maha menghidupkan, yang maha menciptakan, yang maha mencukupi, yang maha memberikan kemudahan, maha memberikan pertolongan, yang maha menyembuhkan, yang maha segala-galanya. Allah yang udah maha segala-galanya, kenapa masih diragukan? Sebetulnya kita itu orang beriman apa bukan? Padahal udah tahu Tuhan kita, Rob kita adalah Rob yang maha segala-galanya. Namun ketika lagi ada masalah, kenapa nggak mendekat kepada yang maha segala-galanya, yang pasti bisa memberikan pertolongan tanpa syarat, teman-teman. Ya syaratnya hanya satu. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri. Kan itu jelas ayatnya. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti akan Allah berikan jalan pertolongan yang terbaik dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa masih ragu dengan firman Allah Tuhannya sendiri? Ini yang harus dievaluasi, teman-teman. Ini yang harus dievaluasi. Oke? Ini yang harus dievaluasi supaya kita tuh sadar iman kita tuh seperti apa gitu.
Ayo bismillah ya teman-teman ya. Sedikit demi sedikit. Yakinlah. Dengan kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, pasti Allah akan perbaiki segala-galanya. Jika kita terus menata hati kita, pasti Allah akan tata kehidupan kita. Karena hati ini adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Oke? Ya, giliran usaha sepi nyalahin orang lain. Giliran ada masalah rumah tangga yang disalahin orang lain. Kenapa terlalu sibuk menyalahkan orang lain, berprasangka kepada orang lain, sedangkan mencari kesalahan diri sendiri, kenapa seakan-akan sulit sekali? Ya, semut di ujung gunung kelihatan, gajah di depan mata nggak kelihatan. Nah, kita karena sibuknya kayak gitu, makanya hidupnya nggak ada perubahan-perubahan. Ya, hidupnya nggak ada perubahan-perubahan, makanya hayu mulai saat ini kita belajar sedikit demi sedikit, tatalah hati kita agar Allah tata kehidupan kita. Ada lagi orang sakit, giliran sakit bukannya dia introspeksi diri, giliran sakit malah berprasangka buruk. Sakitnya gara-gara makanan, sakitnya gara-gara orang lain, sakitnya gara-gara guna-guna, sakitnya gara-gara sihir. Gimana mau sembuh? Orang lagi sakit punya prasangka buruk, sulit sembuhnya. Sulit sembuhnya. Saya gini teman-teman. Ada sembuh yang sebetulnya nggak sembuh. Ini yang jarang dipahami. Ada sembuh yang sebetulnya nggak sembuh. Seakan-akan penyakitnya sembuh. Padahal itu bukan sembuh. Itu ada istidroj. Istidroj itu apa? Bahasanya teh gini. Silakan cari Tuhan selain aku. Silakan keluar dari kolong langitku. Nah, ada orang sakit. Kemudian sembuh. Namun sembuhnya tidak dipakai untuk ibadah. Tidak ada perubahan sifatnya. Perilakunya, perbuatannya. Sombongnya masih sombong. PA-nya masih PA. Ya gimana disebut sembuh? Yang namanya sembuh itu lahir batin. Sembuh itu lahir batin. Sehat itu zohiron wa batinan. Itu baru dinyatakan sembuh. Orang sakit kepala, hilang sakit kepalanya. Namun hilangnya sakit kepala tidak melahirkan rasa syukurnya kepada Allah. Hilangnya sakit kepala tidak menjadikan bertambah khusyuknya saat bersujud. Itu bukan sembuh namanya. Itu namanya istidroj. Ayo hati-hati. Boleh jadi sembuhnya kita adalah sembuh istidroj. Sembuh yang kata Allah teh, silakan cari Tuhan selain aku dan silakan keluar dari kolong langit itu. Kebanyakan kita ketika sakit kepala hanya sibuk. Langsung buru-buru diobatin sakit kepalanya. Namun kebanyakan kita ketika sakit hatinya boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Ini yang bahaya. Ya. Ini yang bahaya tuh yang seperti ini. Ketika dalam keadaan sakit, kemudian buru-buru cari obat. Ya. Sakit kepala, buru-buru obat sakit kepala dicari. Sakit pinggang, sakit badan, buru-buru cari obatnya. Namun ketika hatinya yang sakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Nah, ini yang berbahaya. Berarti kebanyakan kita terjebak perkara kulit, terjebak perkara jasad. Padahal jasad nggak dibawa mati. Jasad hanya sampai di alam kubur saja. Yang sampai nanti ke padang mahsyar, yang sampai ke alam akhirat, itu bukan jasad kita. Kenapa untuk jasad mati-matian, sesuatu yang tidak dibawa mati? Namun untuk jiwa, akal, hati, dan ruh, kenapa nggak dipikirkan? Padahal Rasulullah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Adanya sakit kepala nggak mungkin cuma gara-gara kena hujan, cuma gara-gara sakit vertigo dan lain sebagainya. Pasti ada penyebabnya. Karena nggak mungkin ada asap tanpa adanya api. Nggak mungkin ada sakit kepala tanpa ada penyebabnya. Itu baru sakit kepala. Karena Rasulullah sendiri bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti adanya sakit karena adanya dosa. Orang zaman sekarang digiring opininya untuk tidak ingat dengan dosanya. Justru ketika lagi sakit, apa yang ada dalam pikirannya? Apa obatnya? Itu. Padahal tujuan Allah menitipkan penyakit, kita dititipi sakit oleh Allah, itu karena ada 3 perkara. Yaitu sebagai ujian, sebagai teguran, atau sebagai musibah atau azab. Bukan untuk cari obat.